Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Ibu Citra, di sini di channel YouTube Citra Ditra Official. Adik-adik, pada kesempatan kali ini Ibu akan sama-sama mengajak kalian belajar tentang klasifikasi, dikotomi, dan kunci determinasi. Nah, sebenarnya bahasan ini merupakan bagian dari bab 2 ya, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Jadi sebelum video ini ada satu video yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Bagi yang belum menonton, Ibu akan sertakan linknya di deskripsi ya, di bawah, silahkan boleh dicek. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan kalian klik like videonya dan subscribe channel YouTube-nya supaya channel ini semakin berkembang. Oke, kita langsung saja. Klasifikasi, dikotomi, dan kunci determinasi. Nah, ketika kita bicara klasifikasi, kenapa sih kok makhluk hidup itu perlu diklasifikasikan? Oh ya, klasifikasi itu pengelompokan ya. Jadi kenapa makhluk hidup itu perlu dikelompokkan? Supaya kita lebih mudah mempelajari keanekaragaman makhluk hidup. Karena saking banyaknya, sehingga kita akan lebih mudah mempelajari makhluk hidup itu dengan terlebih dahulu dikelompok-kelompokkan. Mungkin seperti itu sederhananya. Nah, selanjutnya, apa sih klasifikasi dikotomi itu? Oke, akan Ibu jelaskan. Klasifikasi tadi sudah diungkapkan adalah pengelompokan, sedangkan dikotomi itu dua cabang. Maksudnya, klasifikasi dikotomi itu adalah mengelompokkan makhluk hidup ke dalam dua cabang atau lawan kata atau lawan ciri. Jadi kalau dibuatkan diagram seperti ini. Ketika kita bicara klasifikasi, maka kita perlu mengenal yang namanya Bapak Carolus Linnaeus. Beliau ini adalah orang yang pertama kali mengkelompokkan atau mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup tersebut. Nah, beliau mengelompokkan yang sama cirinya dikelompokkan, yang beda cirinya terus cari lagi dikelompokkan. Sehingga mereka itu dikelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaan atau lawan cirinya. Dan saking banyaknya makhluk hidup itu, maka membentuk tingkatan-tingkatan takson. Nah, di sini kita sudah mengetahui ya bahwa urutan atau tingkatan takson ini ada dimulai dari yang tertinggi yaitu regnum atau kingdom atau dunia. Di bawahnya ada divisio untuk tumbuhan dan phylum untuk hewan. Selanjutnya ada klasis atau kelas, kemudian ada juga ordo atau bangsa, ada familia atau suku, ada genus atau mangga, dan ada spesies atau jenis. Semakin ke bawah, semakin rendah tingkat taksonnya, maka perbedaannya akan semakin dikit, tapi akan semakin banyak sekali persamaannya. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, para ahli dahulu itu mengelompokkan itu berdasarkan apa? Kalau tumbuhan, berdasarkan yang pertama yang dilihat adalah organ perkembangbiakannya. Apakah tumbuhan itu berkembang biak dengan spora ataukah dengan bunga? Nah, selanjutnya yang dilihat adalah habitus. Apakah bentuknya pohon, apakah perdu atau semak? Nah, selain itu juga bentuk dan ukuran daun plus cara berkembang biak. Maksudnya cara berkembang biak itu apakah si tumbuhan itu berkembang biak dengan generatif ataukah dengan vegetatif atau justru bisa dengan dua-duanya. Itu yang menjadi dasar pengelompokan tumbuhan. Bagaimana dengan hewan? Hewan juga sama ya, ada dasar-dasarnya. Yang pertama yang dilihat adalah saluran pencernaan makanan. Apakah sempurna atau lengkap atau kompleks atau kebalikannya, apakah sederhana? Nah, selain itu juga dilihat atau dibedakan berdasarkan kerangka atau skeleton. Apakah dia memiliki rangka dalam atau tulang, atau justru tidak memiliki, atau yang kita sebut dengan rangka luar atau exoskeleton. Baru dilihat alat geraknya atau anggota geraknya. Apakah alat geraknya kaki,
Kalau kaki misalkan ada berapa? Ada satu, ada dua, apakah ada empat, dan seterusnya. Itu yang menjadi dasar pengelompokan para ahli biologi terdahulu. Nah, Ibu rasa cukup ya penjelasan mengenai apa itu klasifikasi dikotom. Selanjutnya, yang dimaksud dengan kunci determinasi itu apa, Bu? Oke, kita langsung saja ketika membahas kunci berarti cara atau langkah ya. Determinasi itu mendeteksi atau mengidentifikasi. Jadi, ketika kita membahas kunci determinasi, maka langsung di pikiran kita adalah bagaimana cara untuk mengidentifikasi atau mengenali organisme ya dengan mengurutkan ciri-cirinya. Jadi ketika kita membahas kunci determinasi berarti isinya itu tentang keterangan ciri-ciri makhluk hidup. Semakin atas semakin banyak perbedaannya, tapi semakin bawah semakin mirip persamaannya. Untuk simpelnya, ketika kita membuat kunci determinasi itu harus dikotom atau lawan kata. Misalkan berspora dengan tidak berspora, atau berkambium dengan tidak berkambium, dan seterusnya. Pokoknya diingat ya, ada kata tidak di salah satu dikotomnya, atau bukan bisa juga. Oke, biar nggak pusing, kita langsung saja ya, coba ya contoh soalnya. Adik-adik lihat yang Ibu tampilkan di atas ada gambar buaya. Coba sebutkan ciri-ciri dari buaya, apa saja? Iya betul, alat geraknya kaki. Iya betul, ada 4 kakinya. Apalagi? Betul, bernapas dengan paru-paru. Apalagi? Oke, kulitnya bersisik. Itu semua adalah ciri-ciri dari buaya. Sekarang kita akan mencari kunci determinasi kelas ya. Apakah buaya ini termasuk kelas apa? Jangan dulu jawab bagi yang sudah tahu ya, termasuk kelas apa. Ayo, kita kasih kesempatan bagi yang belum tahu buaya itu termasuk kelas apa dengan Ibu tunjukkan di sini ada kunci determinasi. Oke, lihat. Kita lihat nomor 1. Ya. Nomor 1 itu ada 1A dan 1B. Semua nomor sebenarnya ada 1A dan B, A dan B. Ini menunjukkan bahwa pengelompokannya secara dikotom. Ada lawannya. Oke, kita akan mengidentifikasi apakah buaya ini termasuk 1A atau 1B. Kita lihat dulu ya. 1A, memiliki sirip bernapas dengan insang selamanya. Oh, itu jelas bukan ciri dari buaya. Maka buaya itu bukan 1A ya kunci determinasinya. Kalau bukan 1A, pasti itu 1B. Tapi kita lihat dulu ya. Tidak memiliki sirip. Betul. Atau bernapas dengan insang saat kecil ini tidak, tetapi kita ambil kalimat pertama, tidak memiliki sirip. Berarti si buaya ini kita pilih 1B kunci determinasinya. Apakah sudah selesai? Kita lihat di ujung 1B. Di sini masih katanya berlanjut ke nomor 2. Kita lanjut ke sini ya. 2A. Apakah kulit buaya itu halus dan lembab? No, tidak ya. Berarti otomatis ke 2B. Kulitnya ditutupi sisik. Oke, sudah jelas ya. Rambut atau bulu itu tidak. Tapi ketika ada kata kulit ditutupi sisik, berarti yes. Itu salah satu ciri buaya. Oke, sudah 1B, 2B. Kita lihat ujung 2B. Katanya lanjut ke nomor 3. Di sini nomor 3. 3A, kulit ditutupi sisik. Betul ya? Coba-coba sebentar. Kita lihat dulu. 3B, kulit ditutupi bulu atau rambut. Betul tidak? Salah ya. Jadi, kunci determinasi untuk buaya ini adalah 1B, 2B, dan 3A. Dan setelah kita tahu kunci determinasinya, kita bisa menentukan bahwa buaya ini termasuk ke dalam kelas reptilia. Hore! Kalian yang belum tahu buaya termasuk kelas apa, sekarang sudah tahu ya. Good. Kalau tadi hewan dan cuma 1, sekarang kita akan coba tumbuhan. Ya, kita akan hadirkan 3 tumbuhan. Yang pertama, jagung. Yang kedua, mangga.
Dan yang ketiga, tomat. Oke, coba kalian perhatikan apa yang bisa kita ambil perbedaannya dari ketiga tumbuhan tersebut. Oke, di sini kita bukan hanya akan membuat kunci determinasi ya adik-adik, tetapi juga kita akan mencoba membuat klasifikasi dikotominya. Jadi kita tulis dulu, ada jagung, ada mangga, ada tomat. Kita akan membagi dua kelompok dengan kata atau lawan cirinya. Coba kita lihat daunnya deh. Jagung seperti itu daunnya, mangga seperti itu, dan tomat seperti itu. Bagaimana kalau kita tuliskan bahwa dikelompokkan yang pertama kalinya dengan daun berbentuk pita. Kita masukkan jagung. Kemudian lawannya daun tidak berbentuk pita, yaitu mangga dan tomat. Jelas-jelas ya, mangga dia menyirip daunnya, tomat juga. Nah, ketika kita mengelompokkan daun berbentuk pita ini dan daun tidak berbentuk pita, ini adalah 1A dan 1B. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya ya, ke nomor 2. Bagaimana memisahkan mangga dan tomat? Ayo. Apakah dari rasa yang satu manis yang satu masam? Enggak juga ya, karena ada juga sih mangga yang masam atau mangga yang manis kebalikannya. Kalau dari ukuran, sepertinya relatif ya. Jadi dari apa dong? Ayo, ada ide? Oke, betul. Kita coba dari habitusnya. Ada yang habitus pohon yang diwakili oleh mangga dan ada yang habitus bukan pohon. Berarti lawannya ya, yaitu tomat ya. Habitus pohon itu mangga karena mangga itu dia pohon ya yang kuat, berkayu dan membesar, sedangkan tomat tidak. Oke, itu tadi kunci determinasi yang sudah kita buat. Kita rangkum ya bahwa jagung itu tadi 1A saja, mentok ya dari yang kita buat, tidak apa-apa. Tapi sebenarnya kalau kita mengikuti kunci determinasi yang sudah dibuat oleh para ahli itu panjang sebenarnya. Ini kita sedang belajar ya membuat kunci determinasi. Selanjutnya tadi mangga 1B dan lanjut ke 2A. Tadi 1B itu daunnya tidak berbentuk pita. Terus yang 2A itu habitusnya pohon. Nah, sedangkan tomat, dia kunci determinasinya 1B dan 2B. 1B itu tadi daun tidak berbentuk pita. 2B itu habitusnya bukan pohon. Nah, sebenarnya kunci-kunci ini nanti ketika kita definisikan itu adalah semua ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Nah, hanya kita buat kunci supaya lebih teratur, supaya lebih seragam, seperti itu ya. Adik-adik. Nah, selanjutnya bagian evaluasi. Ibu siapkan 4 hewan. Yang pertama sapi, yang kedua kelinci, yang ketiga kupu-kupu, dan terakhir singa. Silahkan kalian coba kelompokkan atau klasifikasikan secara dikotom. Setelah itu kalian buat kunci determinasinya ya. Ibu pikir kalian bisa, Ibu yakin kalian bisa kalau mengamati video tadi ya. Diamati baik-baik. Pasti kalian bisa. Oke. Adik-adik, itu saja video dari Ibu tentang klasifikasi, dikotomi, dan kunci determinasinya. Ibu harap kalian paham dan bisa mengerjakan evaluasinya dengan baik ya, setelah tentunya menonton video ini. Jangan lupa kalian saksikan video Ibu selanjutnya ya. Bahasanya tentang apa? Kita lihat saja nanti ya, supaya lebih penasaran. Jangan lupa kalian untuk selalu mengklik like video ini, karena tentunya bermanfaat ya, dan kalian pun jika merasa bermanfaat langsung saja klik like setelah menonton video ini. Dan bagi yang belum mensubscribe, silahkan klik subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Subscribe itu gratis kok, tapi membahagiakan Ibu sebagai pembuat videonya tentunya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya adik-adik. Tetap semangat untuk terus belajar, karena tidak ada sesuatu yang sia-sia ketika kita belajar.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.